Siapa yang harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan di Sumatera yang memperparah dampak bencana? Dan seberapa serius pengusutannya? Kita bahas bersama Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Muhammad Isnur. Selamat malam, Mas Isnur. Apa kabar? Selamat malam Mbak Valen dan pemirsa Kompas TV. Baik, alhamdulillah. Oke, Mas Isnur, ini Menteri Kehutanan bersama Polri berkolaborasi untuk membentuk Satgas Investigasi mencari tahu dari mana kok bisa ini kayu gelondongan muncul di tengah bencana di Sumatera. Tanggapan Anda terkait langkah ini? Ya, pertama, YLBHI sangat menyesalkan ini sangat terlambat ya. YLBHI, Wali, dan banyak masyarakat sipil sudah teriak sejak 10 tahun lalu, Mbak. Tiap tahun pun kami teriak tentang situasi yang memperburuk ya. Hutan dibuka, dikasih izin, dikasih tambang, dikasih sawit. Itu semua orang sudah teriak, pun media sudah membuka ini semua gitu. Justru yang pertama harus tanggung jawab adalah pemerintah itu sendiri. Menteri, dirjen-dirjen yang memberikan izin penambangan, izin pembukaan hutan ya. Kemudian izin-izin lainnya pemanfaatan hutan alam ini harus dipertanggungjawab gitu. Jadi pertama tentu perusahaan-perusahaannya harus dikejar ya. Pertanggungjawabannya bukan hanya pidana tapi juga perdata, Mbak. Cabut izinnya dan denda semaksimal mungkin untuk pemulihan alam gitu. Tapi juga para pejabatnya juga sama dong. 3 menteri itu harus bertanggung jawab. Menteri Lingkungan Hidup, ya Menteri ESDM dan Menteri Kehutanan. Ini kan kejadian gara-gara mereka tidak melakukan pengawasan ketat. Mereka mendiamkan, mereka menyetujui diam-diam gitu. Nah, apa sanksi buat para pejabat ini yang selama ini dalam temuan-temuan KPK, Mbak, bahkan di dulu GNPSDA itu erat kaitannya pemberian izin dengan tindak pidana korupsi gitu. Jadi harusnya ini sinergi para pejabat yang memberikan izin dulu diperiksa apakah ada unsur korupsinya, unsur apa namanya suap dan lain-lainnya. Ya, Jadi Prabowo mengevaluasi para menteri-menteri ini. ya, oke. Saya sepakat dengan Anda, tapi sebelum ke ranah pidana, saya mau tanya juga kepada Anda. Ini Menteri Kehutanan akan mencabut izin 20 perusahaan yang seolah terlibat dalam perusakan hutan istilahnya. Tapi ada diksi bahwa akan menunggu restu Prabowo Subianto. Anda menanggapi ini bagaimana? Ya gini, izin itu kan di menteri, Mbak. Ini sangat terlambat gitu. Artinya apa? Artinya penegakan hukum bergantung keputusan politik. Harusnya penegakan hukum tidak bergantung keputusan politik. Karena yang ngasih izin menteri harusnya menteri yang juga cabut gitu loh. Kenapa harus nunggu presiden gitu? Jadi seolah-olah semuanya di tangan presiden. Kalau itu sangat lambat, sangat-sangat terlambat. Seperti juga penanganan bencana. Dan kita menyesalkan kan, bagaimana Dirjen Gakum, KLH, apa namanya sebelumnya juga bilang bahwa ini kayu-kayu lapuk ya. Jadi saya melihat sebenarnya kita mengalami distrust, mengalami ketidakpercayaan kepada pemerintah, kepada menteri, kepada dirjen-dirjennya, yang menganggap selama ini tidak ada masalah gitu. Bahkan bencana terjadi pun mereka masih bilang ini adalah kayu lapuk ya. Jadi Oke, kita melihat ada situasi sebenarnya pendiaman yang sedemikian rupa secara struktural di pemerintah. ya, Anda melihat bau-baunya ini dibawa ke ranah politik. Anda melihatnya seperti apa kalau melihat dampaknya atau efeknya apa kalau dibawa ke ranah politik ini? Ya hukumnya jadi nggak efektif berjalan, Mbak. Nggak efektif kerja Pengamatan ya? masyarakat sipil, Mbak. Pengamatan masyarakat sipil ada berbagai kejadian bencana ekologis kami menyebutnya. Kebakaran hutan dan lain-lain. Berapa banyak korporasi yang dibawa ke pengadilan ya? Hampir tidak ada, Mbak. Oke. Selalu berhenti dan dihentikan penyidikannya. Jadi kami pun ragu sekarang sama Kapolri sama Menhub ini akan serius membawa ke pengadilan. Mana bukti bahwa umumkan terbuka, mana selama ini banyak kejahatan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan dan diberikan sanksi yang tegas, nggak ada, Mbak. Yang Oke. kedua, faktornya adalah pemerintah sendiri yang memperburuk undang-undang lingkungan hidup dengan mengubah di undang-undang cipta kerja. Undang-undang cipta kerja itulah salah satu biang kerok masalah dari kerusakan lingkungan. Karena apa? Karena izin dipermudah, ya, syarat-syarat lingkungan hidup dipermudah, dan sanksi atau ancaman kepada perusahaan itu berkurang ketegasannya. Baik. Terakhir Mas, saran dari Anda agar kasus ini bisa terungkap apa? Pertama, ya, harus akui dulu kesalahannya. Prabowo harus evaluasi menteri dan seluruh pejabat yang selama ini terlibat dalam pendiaman, dalam persetujuan, ya, dalam segala tindak pidana korupsi pemberian izin lingkungan. Yang kedua, kita masyarakat harus bersama-sama mengawal dengan tegas semua tindak lanjut dari upaya ini. Dan di kasus Sumatera ini, Mbak, ini faktornya bukan hanya hutan yang dibalak ya.
dibuka. Tetapi ada faktor siklon, Mbak. Siklon ini adalah faktor krisis iklim yang terjadi yang hampir selama ini nggak pernah terjadi. Di mana curah hujan sangat tinggi. Nah, itu karena faktor apa? Karena faktor-faktor perusahaan-perusahaan yang memberikan polusi secara major. Jadi bukan hanya perusahaan pembakar lingkungan, tapi perusahaan-perusahaan yang melepaskan polutan ke udara dan membuat iklim membuat krisis semakin parah gitu. Ini kalau kemudian dibiarkan krisis iklim nggak ditangani secara serius, bencana siklon ini akan terjadi banyak di Indonesia, bukan hanya di Sumatera gitu. Jadi ini dua, satu aspek hutannya, yang kedua aspek iklimnya. Dua-duanya harus dipandang serius oleh Prabowo, jangan cuma omon-omon. Ya, dan tentu pengawasan kita bersama terhadap tindak lanjut dari kasus ini. Karena yang diharapkan adalah keterbukaan dari proses penyidikan dan juga sanksi yang akan diberlakukan. Karena ada beberapa sanksi, salah satunya yang paling kita tunggu adalah kemungkinan sanksi dalam pemulihan aset hutan itu sendiri untuk menjaga kita agar bencana ini tidak kembali terjadi. Terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur. Selamat malam Mas, salam sehat selalu.